Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan saya sendiri Dwi Rani Muksid sebagai perwakilan kelompok. Dilanjutkan dengan teman sebelah saya yaitu Saya Muhammad Abdul Farizi. Saya Asyanul Fazil Hadi. Saya Nurma Lutfia. Saya Nisa Kaisela Sari. Saya Ergasti Gandhi. Saya Nurfita Sari. Di sini kami sedang berada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang sebagaimana kami melaksanakan tugas wawancara terhadap salah satu pegawai ataupun tim kreatif di bagian IKP. Yaitu Bang Randy. Selanjutnya akan kami lanjutkan di ruangan beliau yang dimana di lantai 2. Terima kasih. Sebelumnya Bang, perkenalkan nama saya Nandi dan ini ada Ulfa Lutfia. Saya Naiza. Nah, di sini kami sebagai mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah. Kebetulan di sini kami dengan mata kuliah konvergensi media. Dengan alasan kenapa kami ingin mewawancarai Abang karena mata kuliah kami ini kan berkaitan dengan informasi juga kan, terutama tentang konvergensi. Nah, Abang ini salah satu orang yang memenuhi syarat untuk kami melakukan wawancara. Nah, sebelumnya nama Abang siapa, Bang? Perkenalkan, nama saya Randy Septian. Di sini saya sebagai Pranata Hubungan Masyarakat ahli pertama di bidang IKP Dinas Kominfotik Provinsi Riau. Nah, oke. Biasanya kalau media digital yang Abang gunain itu apa aja? Platform media digital yang Abang gunain? Kalau pribadi saya menggunakan Instagram, YouTube, itu aja sih palingan. Mungkin sesi pertanyaan nanti dari Ulfa dan Naiza. Siap. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya Bang. Nah, Bagaimana perkembangan teknologi digital mengubah cara Diskominfotik dalam membuat, mengelola, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat? perkembangan digital tentu sangat berpengaruh, terutama dalam proses pembuatan konten menjadi lebih cepat dan efektif. Sekarang saya bisa merencanakan ide, merekam, ngedit, lengkap semua post production dan pasca productionnya itu bisa dengan HP sekarang. Situlah berpengaruhnya teknologi digital saat ini. Terus kita bisa lebih memahami audiens, jadi lebih gampang melalui data analisisnya, jadi lebih tepat sasaran. Pertanyaan selanjutnya, platform media digital apa saja yang digunakan oleh Diskominfotik dan bagaimana strategi mengintegrasikan berbagai platform tersebut agar penyampaian informasi tetap efektif, Pak? Ada Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, sama Threads. Jadi tiap kontennya itu disesuaikan dengan platformnya masing-masing. Misal video informatif yang lebih pendek durasinya itu bisa ke Reels atau TikTok, sedangkan yang lebih panjang misal podcast bisa ke YouTube, seperti itu. Oke, selanjutnya lagi, bagaimana tim menentukan platform yang paling tepat untuk menyampaikan informasi kepada target masyarakat yang berbeda-beda? Kita lihat siapa audiensnya, umurnya, terus kebiasaan dalam menggunakan media sosial. Misalnya Gen Z itu lebih aktif menggunakan TikTok dan Instagram. Sedangkan audiens yang lebih pengen mencari informasi yang lebih dalam itu biasanya melalui YouTube. Jadi setiap audiens itu berbeda-beda platformnya dan harus kita sesuaikan. Berarti dengan rata-rata mayoritas pengguna medsos itu termasuk Gen Z mayoritas sekarang, Bang ya? Kalau untuk audiens berita atau segala macam gitu. Karena Gen Z yang pakai teknologi saat ini kan, yang lebih aware sama teknologi. Yeah. Nah, pertanyaan keempat tadi kan abang bilang Gen Z ya yang lebih dominan. Cuman di sini pertanyaannya lagi, siapa target audiens utama dari konten yang dibuat Diskominfotik dan bagaimana tim memahami kebutuhan serta karakteristik audiens sebelum memproduksi konten? Boleh ya.
Sebenarnya nggak cuma Gen Z aja sih. Kalau kami lebih dari remaja sampai dewasa, karena kan ini kegiatannya kegiatan provinsi kan. Jadi yang pengen tahu kegiatan provinsi itu nggak cuma Gen Z aja, malah Gen Z lebih ke yang lebih ini kan, lebih menarik di luar pemerintahan kan. Tapi harus disesuaikan. Jadi cara melihatnya itu gimana tadi, memahami kebutuhan mereka. Iya. Cara melihatnya dari komennya mereka, terus kita lihat audiensnya siapa yang nge-like lebih banyak, umur berapa? remaja kah atau dewasa kah, lihat insight-nya. Nah, indikator apa yang biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah konten informasi publik, misalnya jumlah tayangan, jangkauan, interaksi, komentar, atau bentuk respon masyarakat lainnya? Ya, indikator itu semua berpengaruh dan itu yang kami hitung. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tim kreatif mengikuti perkembangan tren media sosial dan perubahan algoritma agar konten pemerintah tetap menarik dan mudah dijangkau masyarakat? Kami harus aware sama tren yang lagi viral, terus juga belajar dari konten kreator yang lain dan juga dari akun-akun pemerintahan yang lain. Jadi, tapi selain ngikutin tren, kami juga tetap harus strict dan disesuaikan dengan branding Diskominfo itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa semena-mena ngikutin tren, harus pilih juga. Oke. Menurut Abang nih, bagaimana perubahan perilaku masyarakat di era digital memengaruhi cara pemerintah menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan publik? Kalau sekarang masyarakat lebih pengen info yang lebih cepat, singkat, dan pastinya menarik. Jadi beberapa detik pertama dalam sebuah konten video itu penting. Jadi harus lebih diperhatikan, lebih jadi atensi. Selain itu masyarakat juga lebih menyukai konten yang bersifat personal dan relatable. Ya, gitu. Berarti kayak dikasih hook di awal gitu biar masyarakat lebih tertarik dengan konten yang kita sajikan gitu kan, Bang? Ya, hook merupakan hal yang sangat penting dalam video informatif. Apakah tim kreatif memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI dalam proses pembuatan atau pengolahan konten? Jika iya, aplikasi AI apa yang digunakan dan bagaimana perannya dalam mendukung pekerjaan? Iya, kami biasa menggunakan AI kayak ChatGPT atau yang lainnya. Tapi sekedar untuk brainstorming, cari ide, cari kerangkanya. Tapi in the end tetap kami yang menyempurnakan lagi, karena itu aja dulu. Soalnya pertanyaan selanjutnya rupanya mau aku jawab. Ya itu. Berikutnya, menurut Abang nih, apa manfaat dan tantangan penggunaan AI dalam komunikasi publik pemerintah? Atau apakah AI lebih berperan sebagai alat pendukung atau berpotensi menggantikan sebagai pekerjaan kreatif? Manfaatnya tentu yang masalah waktu, lebih mempercepat, dan ide baru lebih gampang dicari, brainstorm. Tapi kelemahan AI itu dia belum tentu selalu benar. Jadi kita tuh harus tetap cross check faktanya. Terus pertanyaan selanjutnya apa tadi? Terus ini ada, dan bagaimana tim memastikan setiap konten yang dipublikasikan tetap akurat, sesuai fakta, menghormati hak cipta, serta menjaga etika komunikasi digital? Enggak, yang sebelumnya. Oh, sebelumnya. Ada satu lagi tadi. Oh, yang oke. Sorry, Yang cut penggunaan ya. AI. Oke. AI lebih berperan sebagai alat pendukung atau berpotensi menggantikan sebagai pekerjaan kreatif? Kalau di dunia kreatif tentu saja di sebatas mendukung. Kalau menurut saya tidak bisa benar-benar menggantikan, karena AI nggak mempunyai rasa-rasa seperti empati, relatable, segala macam. Ada beberapa nilai yang nggak bisa dimiliki sama AI dengan manusia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tim memastikan setiap konten yang dipublikasikan tetap akurat, sesuai fakta, menghormati hak cipta, serta menjaga etika komunikasi digital?
Oh itu. Pertama, kita harus memastikan informasi yang kita bagikan itu tuh berasal dari fakta yang akurat dan terpercaya sumbernya. Masalah hak cipta, kita harus menghormati hak cipta. Caranya, misal kita ngambil video dari orang ini, kita izin dulu dan cantumkan kredit namanya di video tersebut. Terus jangan lupa hargai privasi orang lain juga dalam pembuatan konten itu. Jadi kita harus minta izin dulu apakah boleh ditayangkan atau enggak gitu. Konvergensi media tentu sangat membuka peluang yang besar bagi siapapun yang menggunakannya, termasuk kami. Sekarang seorang bisa bisa membangun personal branding, menjalankan bisnis, jadi content creator, kerja sama brand, nggak harus dengan media konvensional lagi gitu ya. Kesempatan berkaryanya menjadi lebih luas dan nggak terbatas untuk nunjukin kreativitasnya tanpa batasan sekarang. Terus tentunya kan kalau kita kayak untuk kita upload ke sosmed tentang berita segala macam, nah itu gimana proses produksi di Dinas Kominfo ini, Bang? Kalau dari perencanaan, pengumpulan informasi dan segala macam itu tadi, Kapan? proses produksinya ya, Yang secara singkat aja. Yang pertama penentuan ide dan apa yang bakal di highlight dari sesuatu yang lagi bisa jadi yang lagi viral atau yang lagi dipertanyakan masyarakat. Lalu ke pembuatan skrip. Setelah skrip selesai, lalu lanjut dengan tag video di produksi, lalu dilanjutkan dengan editing. Setelah itu dilakukan quality control ya tipenya itu namanya. Setelah editing selesai, di cross check lagi nih nanti sama ada timnya juga yang bakalan cross check. Setelah semuanya selesai, oke, barulah ditayangkan di platform digital yang kami miliki. Lalu apa tantangan terbesar ataupun terberat yang dihadapi oleh tim kreatif selama mengelola media digital gitu? Tantangan terbesarnya itu ngikutin tren dan algoritma yang sangat cepat. Sementara kami itu mempunyai kayak batasan-batasan tertentu yang membuat kami tidak bisa mengikuti tren-tren tertentu gitu loh. Itulah, jadi harus beradaptasi tapi konsisten. Oke, berarti yang penting konsisten aja gitu kan? Konsisten, ya. Lalu kemampuan apa yang perlu kami miliki sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ini nanti kalau memang yang berkarir di bidang komunikasi digital juga nantinya? Tentu saja sesuai namanya, komunikasinya baik, kreatif, ditambah zaman sekarang harus bisa memahami dunia digital, mulai dari produksinya, foto, video, editing. Terus sekarang juga kalian harus bisa membaca analisis data, paham etika digital, terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, contohnya AI. Itu sih. Nah, sebagai penutup wawancara kita, bagaimana pandangan Abang mengenai masa depan komunikasi dan saran atau pesan untuk generasi kami sekarang ini nantinya ke depan di bidang komunikasi media juga? Kalau saran Abang ke depan, selain komunikasi yang lebih baik, itu kan udah harga mati lah ibaratnya. Tapi kalian harus bisa beradaptasi dengan dunia digital sekarang, teknologi, dan yang terpenting itu etika dalam berdunia digital itu yang paling penting. Oke, sepertinya itu saja pertanyaan dan wawancara kami hari ini. Terima kasih pada Bang Randy sudah mau menjadi narasumber kami pada hari ini. Kurang lebih dan mohon maaf. Kita akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.